Sebut saja namaku Roni. Kejadian ini terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika itu aku masih duduk di kelas 1 SMA. Saat itu, kedua orang tuaku baru saja membeli sebuah rumah. Sebelumnya kami biasa mengontrak. Dan kebetulannya ketika itu bapak mempunyai rejeki lebih. Dan uangnya akan ia gunakan untuk membeli rumah supaya tidak kontrak lagi. Nah, singkat cerita, bapak ini sibuk mencari ke sana kemari, mencari rumah yang akan dijual. Tapi saat itu, banyak rumah yang tidak cocok dengan bapak. Dan ternyata setelah bapak utarakan niatnya, bapak ini ingin mempunyai rumah dekat dengan rumah nenek. Jadi bahasanya supaya bisa ngurus nenek juga. Nah, itu yang jadi masalahnya. Cukup lama kita mencari rumah yang berada di dekat rumah nenek. Hingga saat itu ada sebuah info yang menawarkan kalau di dekat daerah nenek ada sebuah rumah yang lumayan besar, tapi harga jualnya lumayan murah. Rumah tersebut dari rumah nenek tidak terlalu jauh. Ya, kurang lebih sekitar 300 meteran saja. Dan kalaupun ditempuh ke rumah nenek bisa dengan berjalan kaki saja. Rumah beserta tanah itu kami beli dengan harga yang cukup murah. Cukup murah untuk hitungan sebuah rumah yang berada di tengah kota. Ya, tepatnya berada di daerah Kiara Condong. Memang saat itu rumah yang kami beli ini sudah dalam keadaan rusak. Katanya sudah kosong sekitar 10 tahunan. Temboknya sudah retak, lantainya sudah ditumbuhi rumput, gentengnya bolong, dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau, kami harus merenovasinya. Aku memang tidak melihat langsung ketika bapak survei dan melihat rumah. Aku hanya mendapatkan ceritanya saja. Sampai akhirnya, aku pun pergi melihat rumah itu dengan mata kepalaku sendiri. Baru saja sampai, entah kenapa, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari rumah itu. Kebetulan ketika itu aku baru diajak dan melihat rumah setelah transaksi jual beli selesai. Dan rumah itu sudah sah berpindah tangan kepada keluarga kami. Aku berlanjut melihat-lihat ke dalam rumah baruku itu. Aku melihat dalamnya. Memang lumayan besar. Tapi entah kenapa, aku seperti tadi bilang, aku merasa tidak nyaman. Entah kenapa. Mungkin karena rumah ini banyak yang rusak dan belum direnovasi. Begitu pikirku saat itu. Jadi aku masih sedikit ketakutan dengan suasana rumah kosong itu. Ditambah lagi, saat kuperhatikan, ada sesuatu yang cukup janggal di sana. Di setiap pojok terdapat semacam mangkok dari tanah liat yang berisi seperti sesajen. Tampak sesajen itu sudah kering. Sepertinya sesajen ini sudah sangat lama. Aneh, sungguh aneh. Dan ada satu lagi. Ada ruangan khusus di bawah tangga yang menuju ke lantai 2, yang cukup membuatku penasaran. Saat aku masuk, ternyata ruang itu hanya disekat oleh papan triplek. Cukup sempit. Ya, tapi cukup untuk satu orang masuk ke sana. Aku lihat di dalamnya ada sebuah nampan sesajen yang cukup besar, lengkap, mulai dari macam-macam bunga, semangkuk air, dupa, kemenyan, bahkan terlihat di situ ada keris, cincin batu akik, bahkan kelapa hijau, segelas air kopi juga ada di sana. Bisa bayangkan, semua sesajen itu tampak seperti sudah sangat lama. Bahkan kulihat dari gelas kopinya ini itu sudah berjamur. Sepertinya sudah sangat lama ditinggalkan. Aku bergidik saat itu. Hingga tak berapa lama, aku dikagetkan oleh bapakku yang menepuk pundakku dari belakang. Aku langsung nengok kepada bapakku. Di situ
Bapak tampak tidak senang juga melihat banyaknya barang-barang klinik di sana. Entah kenapa, apa Bapak sebelumnya tidak melihat barang-barang seperti ini atau gimana? Singkat cerita, setelah melihat-lihat, kita pulang, tapi tidak langsung ke rumah kontrakan. Kita mampir dulu ke nenek. Nah, ketika sampai di rumah nenek, nenek saat itu sedang berbincang-bincang dengan ibu. Karena itu memang ibu menunggu di rumah nenek. Nah, saat kita datang, nenek bilang gini kepada bapak, "Kamu yakin udah bulat itu ngebeli rumah itu?" "Iya bu, aku udah bulat beli rumah itu. Tenang aja," jawab bapakku seperti itu. "Ah, ya udah itu terserah kamu. Ibu sudah bilang kalau sebelumnya kan rumah itu dimiliki oleh orang yang kayak gitu. Orang yang bergelut dengan dunia gaib, bisa dibilang agak menyimpang," ucap nenekku seperti itu. Aku kaget mendengarnya. Ya di situ pantas saja di dalam rumahnya banyak barang-barang klinik. Tapi apa jawaban bapakku saat itu? "Ah, udah bu, lagi pula kan aku di sana cuma niat beli rumah. Barang-barang kliniknya nanti aku akan suruh tukang untuk bereskan semuanya. Bila perlu kita bakar saja, biar tidak ada gangguan atau apa-apa. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa." "Ya udah, itu terserah kamu aja kalau memang keputusanmu seperti itu," ucap nenekku seperti itu. Aku hanya terdiam. Di situ sepertinya terjawab kenapa aku merasa tidak nyaman ketika aku tadi datang ke rumah itu. Mungkin itu akar permasalahannya. Beberapa hari kemudian, bapak menyuruh beberapa tukang untuk merenovasi rumah tersebut. Nah, tukang-tukang tersebut juga disuruh bapak untuk membuang barang-barang klinik tersebut, termasuk keris, sesajen yang sudah kering, pokoknya lain sebagainya. Rumah itu benar-benar direnovasi. Nah, saat proses renovasi ini, ada suatu kejadian saat itu. Aku pernah dengar dari salah satu tukang yang di sana. Jadi, ada salah satu tukang namanya Kang Ujang. Kang Ujang ini dia sedang merenovasi gudang yang ada di lantai 2. Nah, ketika berada di lantai 2, katanya Kang Ujang ini menemukan sebuah keris. Kerisnya panjang, kurang lebih sekitar 1 meteran. Nah, di keris itu di ujungnya dililit sebuah tali putih, hampir mirip seperti kain kafan. Dan di tengah-tengah lilitan tersebut ada sebuah foto perempuan. Foto perempuan itu sangat cantik. Semua pegawai tukang bangunan di sana tahu. Namun apa yang dilakukan Kang Ujang? Padahal saat itu teman-teman yang lain menyuruh untuk membuang. Karena mereka khawatir, namanya barang-barang seperti itu pasti akan berakibat lain. Tapi apa keputusan Mang Ujang saat itu? Dia bilang malah seperti ini, "Barang kayak gini lebih baik bawa saja ke rumah. Lumayan, siapa tahu bisa dijadiin jimat. Apalagi ini foto ceweknya cantik. Siapa tahu memang ini media untuk pelet. Aku bawa aja lah ke rumah," ucap Kang Ujang seperti itu. Teman-temannya masih coba mengingatkan, tapi Kang Ujang ini kekeh ngeyel. Jadi ya sudahlah. Besok paginya, bapak mendapatkan kabar kalau Mang Ujang tidak masuk kerja. Katanya sakit. 1 hari, 2 hari, ketiga hari. Berangkatlah mandor yang biasa dikepercayai oleh bapak mengurus renovasi rumah itu untuk melihat ke rumah Mang Ujang. Karena sakitnya sampai berlanjut. Saat itu aku ikut karena memang aku dengan mandor ini ya dekat lah. Aku ke sana. Nah, ketika sampai ke rumah Mang Ujang, di situ kulihat
Wajah Mang Ujang ini seperti orang yang trauma. Pucat, seperti ketakutan, matanya seakan melihat ke kiri dan kanan, seakan memperhatikan sesuatu. Aku saat itu diam saja. Si Bapak Mandor ini, dia coba menanyakan kenapa Mang Ujang seperti itu. Nah, di situ Mang Ujang menceritakan. Aku akan beralih ke sisi Mang Ujang ya. Jadi saat itu, ketika aku bawa gadis itu ke rumah, aku tidak percaya teman-teman bilang seperti itu kan. Aku bawa ke rumah, tapi jujur saat itu, di tengah jalan aku pikir, ini foto tidak ada gunanya juga, aku buang. Tapi tali dan kerisnya ini aku bawa. Karena saat itu memang tidak ada sarungnya, aku masukkan ke kresek saja. Sampai di rumah, karena aku memang sudah 3 tahun tinggal sendirian alias duda, aku tidak mempunyai siapa-siapa di rumah. Nah, sampai di rumah aku langsung membersihkan diri dan hendak tidur. Keris tersebut aku simpan di atas lemari tepat di samping tempat tidur. Aku mulai tidur. Nah, ketika aku tidur, di situ aku merasa sesuatu yang lain. Sesuatu yang janggal. Jadi di dalam kamar itu tercium aroma bunga. Dan di situ bercampur dengan aroma kemenyan yang cukup kuat. Benar-benar kuat. Hingga tak berapa lama, aku mendengar suara getaran. Jadi lemari yang berada di pinggir itu seperti bergetar hebat. Seakan terkena guncangan yang benar-benar dahsyat. Sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Aku mulai membuka mata. Dan ketika aku membuka mata, tepat di pinggir, di atas lemari yang ukurannya cuma 1,5 meter itu, terlihat ada sesosok pocong yang sedang duduk. Kakinya ini digerak-gerakkan. Jadi lemari itu berguncang karena si pocong itu menggerakkan lemarinya. Pocong itu menatap ke arah Mang Ujang dengan tatapan yang sangat tajam. Dan setelah itu, dia menghilang. Mang Ujang kaget. Karena saat itu dia pikir itu hanya halusinasi. Dia coba bangun dan mengambil air minum. Dia coba tenangkan pikirannya. Nah, setelah agak tenang, Mang Ujang pindah tidur. Yang tadinya di kamar, kini dia pindah ke kursi di ruangan tengah. Kebetulan di sana ada sebuah kursi panjang. Nah, Mang Ujang tiduran di sana. Nah, ketika tiduran, coba kalian bayangkan. Mang Ujang baru beberapa saat tidur, tiba-tiba dia seperti mendengar suara napas. Suara napas itu seperti berada di depannya. Refleks, Mang Ujang kembali membuka mata. Dan saat Mang Ujang membuka mata, bisa kalian bayangkan di depannya itu ada sesosok pocong. Pocong itu berhadap-hadapan dengan wajah Mang Ujang. Wajahnya terlihat gosong. Di situ dia bilang, "Kembalikan taliku. Kembalikan." Mang Ujang takut saat itu. Dia langsung berguling dan jatuh ke lantai. Dia merangkak masuk ke kolong meja. Dan pocong itu tiba-tiba melompat tepat di atas meja. Mang Ujang tambah ketakutan saat itu. Bahkan tak sadar dia sampai kencing di celana. Dia memejamkan mata sambil terus berteriak-teriak. Pocong itu menghilang. Tapi suara-suara minta dikembalikan talinya itu terus berulang-ulang. Seakan terus terdengar di telinga Mang Ujang. Bahkan sampai esok hari. Dan ketika malam hari, sosok pocong itu terus mengganggu Mang Ujang. Bahkan sampai malam ketiga. Makanya Mang Ujang seperti orang parno. Saat kita datang, dia masih seperti melihat sesuatu. Takutnya mungkin pocong itu datang. Di situ aku langsung bergiri-geri. Tak berapa lama Mang Ujang masuk ke kamar dan
memperlihatkan keris yang dia bawa dengan ikatan tali putih tersebut. Dia kasih ke Pak Mandor itu. Pak, ini maaf, saya minta tolong buang atau kembalikan ke rumah itu. Saya udah gak mau kerja di sana, takut saya, Pak. Ucap Bang Ujang yang seperti memelas. Pak Mandor saat itu bingung. Ya mau bagaimana lagi kan? Bang Ujang sudah tidak mau, ya sudah. Akhirnya aku dan Pak Mandor pulang. Nah, di sepanjang perjalanan aku coba tanya kepada Mandor itu. Nah, Mandor itu barulah menceritakan awal mula kenapa keris itu bisa ada di Bang Ujang. Sampai di rumah, setelah Bapak mungkin mendengar dari cerita Pak Mandor, aku juga menceritakan kejadian yang kulihat dan mendengar dari Bang Ujang. Bapak di situ tampak terdiam. Sedangkan keris dan tali itu, Bapak langsung menyuruh Mandor untuk membuangnya. Ya katanya sih setelah dibuang ke suatu tempat biar hilang lah, kata si Mandor itu. Nah, nenek saat mendengar cerita kejadian itu mulai khawatir. Saat itu nenek sempat menyarankan, kalau bisa sebelum mengisi rumah tersebut, adakanlah syukuran dulu. Bapak hanya mengangguk saat itu. Singkat cerita, setelah beberapa lama, akhirnya rumah selesai direnovasi. Semuanya tampak baru. Ruang khusus yang berada di bawah tangga menuju lantai 2 pun kini sudah dihilangkan. Jadi sudah diangkat sekatnya dan sudah benar-benar kosong. Tak ada lagi ruang khusus tersebut. Nah, sedangkan aku sendiri menempati kamar di lantai 2. Kamar di lantai 2 ini bersebelahan dengan gudang yang Bang Ujang menemukan keris tersebut. Di dalam kamarku di lantai 2 itu hanya ada satu jendela. Jendelanya besar dan itu menghadap langsung keluar berseberangan dengan kasurku. Namun saat itu si jendela belum kita pasang gorden. Karena memang Bapak saat itu masih mesan dan belum datang. Jadi aku tutup ala kadarnya saja. Hari pertama aku menempati rumah tersebut, tak ada sesuatu yang aneh. Tidak seperti perkiraanku yang akan mendapatkan suatu gangguan atau bagaimana. Ternyata tidak. Tampak biasa saja, normal. Bahkan saat kedua sampai ketiga hari aku merasa nyaman di sana. Dan saat hari keempat, ku dengar pembincangan ibu kepada bapak di ruangan tengah. Ibu bilang seperti ini kepada bapak. Pak, ingat pesan ibumu. Kita harus adain syukuran dulu untuk rumah ini. Ucap ibuku seperti itu. Ya tapi mau bagaimana lagi, Bu? Uang kita gak cukup. Kalau ngadain syukuran kan harus ngodang-ngodang tetangga. Uang bapak belum cukup. Paling nunggu nantilah bulan depan selesai Bapak gajian. Ya sudah, aku hanya mengingatkan saja, Pak. Ucap ibuku seperti itu. Nah, di situ aku juga baru ingat akan pesan nenekku yang menyuruh Bapak ketika akan mengisi rumah ini lebih baik diadakan syukuran dulu. Tapi selama beberapa hari ini tidak ada kejadian yang aneh. Jadi aku anggap semuanya biasa saja. Hingga waktu pun terus berlalu. Tepat di hari Kamis, ya di malam Jumat, kebetulan saat itu aku di sekolah sedang sibuk-sibuknya dengan kegiatan eskul. Jadi badanku benar-benar kelelahan. Sepulang dari sekolah, bahkan aku langsung tertidur pulas. Parahnya, aku bangun pada pukul 9. Biasanya ketika aku bangun, aku akan sukar kembali untuk terpejam. Dan itu benar. Saat aku bangun, aku menuju ke bawah. Bapak saat itu sudah tidur. Di ruang tengah sudah kosong, tak ada siapapun. Aku turun ke dapur untuk makan. Nah, saat aku turun menuju ke dapur, di situ aku merasa seperti ada yang memperhatikanku.
Dan itu aku rasakan ketika aku melintas gudang yang berada di pinggir kamarku. Tapi saat aku menoleh, bahkan aku nyalakan lampu, di sana tak ada siapapun. Gudang itu memang kosong, belum kita isi barang-barang. Hanya ada satu meja saja saat itu. Ditambah lagi di dalam gudang memang tak ada jendela sama sekali. Ditambah lagi di depan memang tidak ada pintu. Jadi ruangan itu terbuka saja seperti itu. Aku merasa seperti itu, seperti ada yang memperhatikan. Bahkan selesai makan, ketika aku naik kembali ke kamarku, aku serasa melihat seakan ada sosok yang berdiri tepat di tengah-tengah gudang tersebut. Aku bahkan memperhatikan kembali ke dalam gudang, tapi di sana masih tidak ada apapun. Sepi, kosong, melompong, tak ada apapun. Hingga aku masuk ke kamar, aku kunci pintu. Aku tiduran di kasur sambil berusaha untuk terpejam kembali. Nah, ada sekitar 10 sampai 15 menitan dengan situasi seperti itu. Tiba-tiba aku mendengar seperti ada benturan sesuatu di tembok. Benturan ini hampir mirip seperti sesuatu yang dipukul ke tembok. Suaranya hampir mirip seperti itu. Aku terdiam. Aku coba dengarkan. Suara ini berasal dari mana? Hingga tak berapa lama, aku merasakan bulu kuduku ini tiba-tiba merinding. Merinding dengan sendirinya. Nah, di situ entah kenapa di dalam pikiranku mulai bermunculan sesuatu yang aku bayangkan awalnya ketika aku akan mengisi rumah ini. Sesuatu yang benar-benar menakutkan. Apalagi saat itu yang terlintas di kepalaku, sosok pocong yang mengganggu Mang Ujang. Karena setauku saat itu, Mang Ujang menemukan keris tersebut di gudang yang bersebelahan dengan kamarku. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Takut, tidak berani untuk melihat, apalagi keluar. Aku kunci pintu, aku langsung masuk ke dalam selimut. Di dalam selimut, aku benar-benar ketakutan. Takut yang luar biasa. Hingga tak berapa lama, tiba-tiba pintu kamarku ini terbuka dengan sendirinya. Suaranya terdengar jelas. Nah, di titik inilah jantungku serasa mau berhenti. Bagaimana tidak? Karena sebelum aku masuk ke dalam selimut, pintu tersebut sudah aku kunci. Tapi ini kok bisa terbuka dengan sendirinya? Apalagi aku kunci pintu tersebut menggunakan slot dari dalam. Di situ aku benar-benar ketakutan. Tak tahu harus berbuat apa. Mengintip keluar dari balik selimut pun aku tidak berani. Hingga tak berapa lama aku seperti mendengar suara hentakan. Suara langkah yang seperti melompat-lompat dari arah luar menuju ke dalam. Suaranya ini benar-benar jelas. Terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat. Karena suaranya semakin kencang. Dan tiba-tiba berhenti. Aku merasa sosok ini tepat berhenti di dekat kasurku. Karena saat itu mulai tercium aroma bunga, bau kemenyan. Itu benar-benar kuat. Tapi aku tidak mau membuka selimut sama sekali. Aku takut. Aku benar-benar takut. Dan tak berapa lama aku seperti mendengar suara napas berat. Di situ aku benar-benar ketakutan, bingung harus berbuat apa. Sedangkan orang tuaku berada di lantai bawah. Kalau aku teriak, aku keluar, yang aku khawatirkan sosok itu malah memperlihatkan wajah menakutkannya. Aku bingung harus berbuat apa. Yang ku tahu saat itu, aku coba merapalkan doa yang doa aku bisa di dalam hati.
Aku terus baca. Suara napas itu masih terus terdengar hingga beberapa saat, entah lama kemudian, menghilang. Tapi aku masih belum berani membuka. Aku masih bersembunyi di dalam selimut. Entah sampai kapan. Yang ku tahu saat itu, aku akan bersembunyi mungkin sampai pagi atau terdengar ajaran subuh. Nah, di situ mungkin aku akan baru membuka selimut. Dan benar saja, sampai subuh saat itu aku tidak bisa tertidur sama sekali. Perasaan takut, perasaan cemas, semuanya bercampur menjadi satu. Nah, setelah azan subuh, barulah mataku ini tiba-tiba berat dan langsung tertidur. Pagi harinya, 6:30, aku dibangunkan oleh bapak karena aku harus berangkat sekolah. Tapi saat itu, badanku tidak enak, serasa berat. Apalagi pundakku, benar-benar berat. Dan saat itu aku bilang kepada bapak, kalau aku izin tidak masuk sekolah dulu. Tapi bapak malah memarahiku, supaya aku memaksakan diri untuk sekolah. Ya, akhirnya saat itu aku memaksakan untuk pergi ke sekolah. Di sekolah pun aku tidak banyak beraktivitas karena aku masih merasakan badanku ini tidak enak. Ya mungkin karena kurang tidur atau entahlah. Sepulang dari sekolah, aku tidak langsung pergi ke rumah, melainkan pergi ke rumah nenek. Walaupun saat itu aku tahu di rumah ada ibu. Sesampainya di rumah nenek, nah di situ kulihat ada sandal ibu. Loh, kok ibu ada di rumah nenek? Aku masuk, nah kebetulan ibu sedang berbincang-bincang dengan nenek. Melihat aku datang, ibu kaget. Loh, kenapa aku tidak pulang dulu ke rumah? Karena di rumah kan ada kakak perempuanku. Nah di situ aku bilang, aku ingin ke rumah nenek karena ada yang harus aku bicarakan. Nah di situ ibu dan nenek melihat ke arahku dengan heran. Karena aku tidak biasanya datang ke rumah nenek membicarakan sesuatu yang penting. Nah setelah duduk, di situ aku menjelaskan dan menceritakan kejadian yang aku alami tadi malam. Dan di situ kulihat ibu juga menghela napas panjang. Dan nenek bilang begini, nenek udah bilang kepada bapakmu kalau mau mengisi rumah itu harus syukuran dulu. Ini malah ngeyel. Padahal syukuran gak harus ngundang banyak orang. Yang penting sahnya aja. Gini kan jadinya. Nah di situ ibu lalu menoleh ke arahku dan bilang bahwa tadi malam ibu juga diganggu. Loh, di situ aku kaget. Kok bisa? Padahal ibu ini tidur sama bapak. Kok bisa diganggu? Nah ibu saat itu bilang, jadi malam hari tepat pukul 12-an lah, ibu ngerasa ingin pergi ke kamar mandi. Nah ibu pergi ke kamar mandi. Anehnya saat di kamar mandi, ibu mencium ada aroma bau kembang dan bau kemenyan. Ibu takut saat itu. Bergegas, ibu hendak membuka pintu. Nah saat ibu membuka pintu, tiba-tiba di pojok di dekat kamar mandi yang menuju ke dapur, di situ ibu melihat ada sosok yang berdiri. Sosok putih berbalut kain kafan dengan wajah gosong menatap ke arah ibu. Sontak ibu takut. Ibu masuk ke kamar, coba bangunkan bapak. Tapi bapak tidak mau bangun saat itu. Bahkan saat bangun, bapak cuma bilang, itu mungkin hanya halusinasi atau cuma ngimpi. Udah biarin aja lah. Bapak jawab seperti itu. Ibu kesel. Nah ibu berusaha untuk tidur. Dan parahnya lagi, di kamar ibu mencium kembali aroma bau kemenyan dan bunga tersebut. Tapi ibu tidak melihat sosoknya. Namun ibu yakin kalau sosok itu ada di kamar. Ibu tidak berani keluar dari selimut. Aku kaget mendengar cerita ibu. Hampir sama seperti ceritaku.
Jadi semalaman yang diteror aku dan ibu. Duh, di situ aku mulai khawatir untuk di rumah tersebut. Tiba-tiba terlintas di pikiranku, di rumah hanya ada kakak perempuanku. Aku mulai khawatir kan. Di situ aku bilang kepada ibu, aku khawatir kepada kakak perempuanku. Di situ cepat-cepat aku pulang ke rumah. Nah, sampai ke rumah, aku buka pintu ternyata tidak dikunci. Di situ aku panggil, "Teh, teh, teh." Gak ada jawaban sama sekali. Aku kaget kan. Aku cari ke kamarnya, gak ada siapa-siapa. Aku lari ke atas. Tepat ketika aku akan masuk ke kamarku, di situ aku melihat tetehku ini, dia sedang duduk di lantai tepat di tengah-tengah gudang yang bersebelahan dengan kamarku. Dia duduk seperti bersila, menghadap lurus. Dan saat aku lihat, di situ aku kaget. Tepat di meja yang ada di dalam gudang itu menancap keris, di atasnya terlilit sebuah kain putih. Aku kaget langsung merinding sekaligus saat itu. Tanpa pikir panjang, aku masuk dan hendak menarik tetehku. "Teh, ayo!" ucapku seperti itu. Tapi ketika aku tarik, tiba-tiba tetehku ini langsung tergeletak. Dia seperti tidak sadarkan diri. Aku panik saat itu. Aku berusaha untuk menarik keluar dulu, tapi tenagaku kurang kuat saat itu. Akhirnya aku keluar dari rumah dan berteriak-teriak minta tolong. Untungnya saat itu di depan rumah ada tukang bakso yang sedang berkeliling. Dan tukang bakso tersebut kebetulannya lagi sedang ada yang beli. Jadi ketika aku berteriak, mereka langsung menghampiriku. Aku jelaskan aku minta tolong. Nah, mereka langsung datang dan masuk, terus menggotong tetehku. Tetehku dibawa ke lantai bawah, tepat di ruang tamu. Nah, salah satu orang di sana yang kebetulan tahu rumah nenekku, mereka menyusuli ibu di sana. Hingga tak berapa lama, nenek dan ibu sampai di rumah. Ibu bahkan saat itu panik dan langsung mengabari ayah untuk cepat pulang. Saat itu tetehku masih belum sadar. Dia seperti pingsan, beberapa kali coba diusap dengan air, diberikan minyak telon, tetap saja dia tidak mau sadar. Bingung saat itu. Hingga tak berapa lama, nenek tampak terpejam. Dia seperti berkomat-kamit. Terus dia bilang kepada ibu supaya mencarikan daun kelor. Di situ aku dan ibu lalu berpikir, di mana ada daun kelor di sini? Karena kita kan baru. Kebetulannya tetangga yang tadi ngebantu belum pada pulang. Salah satunya bilang bahwa di dekat rumahnya ada. Jadi dia pergi untuk mengambilkan. Tak berapa lama, dia ambil satu ikat daun kelor. Nah, daun kelor tersebut dipegang oleh nenekku. Dan dibacakan sesuatu yang aku tidak ngerti apa itu. Dan setelah dibacakan, nenek memukul-mukul kakakku dengan daun kelor tersebut. Dari kepala sampai ujung kaki. Terus seperti itu sampai 3 kali. Dan saat ketiga kali, tiba-tiba kedua tangan tetehku ini disimpan di dada, hampir mirip seperti posisi orang yang meninggal. Kakinya juga dirapatkan. Posisinya saat itu tenaganya benar-benar keras. Aku coba pegang tangannya untuk aku tarik, tapi aku tidak kuat sama sekali. Hingga tak berapa lama, tiba-tiba tetehku bangun duduk, dan setelah itu dia seperti melompat-lompat seakan itu adalah sosok pocong. Kami semua yang ada di sana kaget, takut. Sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahku, ke arah ibu dan ke arah nenek, menatap dengan tatapan yang marah. Hingga tak berapa lama, si teteh ini melompat-lompat layaknya pocong mendekat ke arah nenek.
Saat itu refleks aku dan beberapa warga langsung memeganginya. Dan tenaganya ini benar-benar kuat, berat. Kami berusaha untuk menahannya supaya si teteh ini bisa tertidur kembali. Tapi tidak. Si teteh tidak berbicara apa-apa. Hanya bilang, ah, ah, ah. Seperti itu, dan matanya terus melotot ke arah nenek. Seakan tidak suka. Nenek melotot ke arah si teteh juga, sambil mulutnya seperti berkomat-kamit. Hingga tak berapa lama, daun kelor yang dipegang oleh nenek dipukulkan ke wajah teteh. Setelah itu teteh langsung tergeletak. Kami angkat kembali ke kursi saat itu. Ibu Tantintinya saat itu menangis karena benar-benar khawatir. Aku juga bingung harus berbuat apa, karena ini pertama kalinya aku menghadapi hal seperti ini. Nenek meminta untuk mengambilkan air minum, dan setelah itu air tersebut diusapkan ke wajah tetehku. Tak berapa lama tetehku mulai siuman. Kali ini terlihat tetehku seperti benar-benar lemas, seakan dia benar-benar capek. Teteh dibantu untuk didudukkan. Saat itu kita masih belum bertanya teteh kenapa bisa di sana. Kami tunggu situasinya supaya benar-benar tenang. Nah, para tetangga yang masih ada di sana pun mulai berpamitan untuk keluar. Nah, aku pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah membantu. Jadi di dalam rumah hanya tersisa aku, ibu, dan nenek. Sedangkan bapak yang sudah dikabari oleh ibu dalam perjalanan menuju rumah. Katanya dia bersama salah satu temannya. Nah, di situ setelah teteh sudah agak tenang, teteh bercerita. Jadi saat itu dia sedang berada di dapur, sedang mengambil air minum di kulkas. Nah, teteh melihat aku datang. Tapi saat itu teteh tidak mendengar aku membuka pintu. Padahal kalau pintu dibuka, itu terdengar. Ditambah lagi, ketika aku membuka pintu, aku pasti mengucapkan salam. Nah, ini tidak sama sekali. Bahkan saat itu, aku tidak menoleh kemanapun. Jadi tertunduk dan terus berjalan. Teteh yang merasa kalau aku dalam kondisi tidak enak badan, khawatirnya tambah sakit, berniat untuk menyusul. Nah, teteh nyusul sambil dipanggil-panggil kan, tapi tidak mau menoleh sama sekali. Teteh terus ikutin. Nah, ketika sampai di lantai 2, kamu ini bukan masuk ke kamar, melainkan masuk ke dalam gudang. Otomatis teteh kaget. Teteh masuk ke sana. Nah, ketika masuk, teteh melihat kamu ini berdiri tepat di tengah gudang, menatap lurus ke sana. Teteh hampiri, teteh pegang pundak kamu. Saat pegang, loh, kok panas? Panasnya benar-benar panas. Bahkan teteh sampai menarik tangan teteh saat itu. Dan tak berapa lama, kamu menoleh. Dan saat menoleh, di situ teteh kaget. Mata kamu itu putih dua-duanya. Dan dari mulutnya ini keluar lidah yang panjang seakan itu bukan dirimu. Hingga tak berapa lama, teteh yang merasa saat teteh berteriak ada sesuatu yang masuk ke mulut teteh. Teteh di situ langsung tak ingat apa-apa. Ya, baru ini teteh ingat badan teteh udah lemes kayak gitu. Kita mulai takutan kan saat itu. Bingung harus berbuat apa. Ada sekitar setengah jam kemudian terdengar suara mobil bapak di depan. Bergegas saat itu aku langsung membukakan pintu. Bapak buru-buru masuk dengan wajah panik. Temannya di belakang mengikuti bapak. Setelah bapak masuk, bapak menanyakan kondisi tetehku. Dan terlihat kondisi tetehku baik-baik saja. Nah, teman bapak yang di belakang, kulihat dia orangnya kalem. Namun ketika masuk ke rumah, dia melihat ke kanan dan kiri, ke atas, dan tampak tersenyum. Entah kenapa, aku coba bersikap ramah kepadanya.
Nah, setelah duduk dan melihat kondisi tetehku baik-baik saja, di situ aku coba memberikan minum dulu kan kepada temannya bapak ini. Di situ bapak bilang kalau teman bapak ini paham tentang hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan dia bisa membantu. Teman si bapak ini namanya Kang Ahmad. Kang Ahmad ini terlihat memang seumuran bapak, tapi dari wajahnya lebih muda. Dia menjelaskan kalau di dalam tempat ini ada aura negatif. Tiba-tiba aku teringat ketika aku berusaha untuk menolong teteh, di atas aku melihat ada sebuah keris masih berbalut dengan kain kapan. Aku ceritakan kepada bapak, ke nenek dan ibu. Bahkan saat tadi kita berbincang, aku sempat lupa. Cepat-cepat kan saat itu, bapak, aku, dan temannya bapak berlari ke atas. Sedangkan ibu, teteh, dan nenek tetap di lantai bawah. Saat masuk ke sana, keris tersebut masih menancap. Aku kaget saat itu. Kok bisa ada keris di sana? Padahal beberapa hari yang lalu tidak ada apa-apa di sana. Saat itu bapak hendak mencabut keris tersebut, tapi ditahan oleh temannya bapak. Temannya bapak meminta sebuah kain. Bapak lalu mencarikannya, dan setelah itu menggunakan tangan kiri, temannya bapak itu langsung mencabut dan membungkus keris dan kain putih tersebut. Bapak saat di bawah langsung menelepon seseorang. Dan setelah tahu, ternyata itu adalah mandor yang waktu itu disuruh bapak untuk membuang barang itu. Bahkan saat itu, bapak seperti loudspeaker, jadi suaranya terdengar. Dan di situ aku tahu, si mandor itu katanya sudah membuang barang tersebut dan dia hanyutkan di sungai. Bahkan saat itu dia ditemani oleh salah satu tukangnya. Dia berani sumpah kalau barang tersebut sudah benar-benar dia buang. Tapi bapak saat itu masih menekan seakan tidak percaya. Tapi aku menjelaskan, kalau saat kita datang ke sini juga dan beberapa hari kemarin, aku tidak melihat keris tersebut, Pak. Ucapku coba meyakinkan ucapan mandor itu. Bapak lalu minta maaf dan menutup teleponnya. Di situ bapak lalu menoleh ke arah temannya. Nah, teman bapak langsung menjelaskan, barang ini memang sepertinya sudah dibuang. Tapi karena barang tersebut dan makhluknya sudah nyaman berada di rumah ini, jadi dia sepertinya betah dan kembali lagi ke sini. Satu-satunya cara harus dimusnahkan, ucap temannya bapak. Ya kita bingung cara musnahkannya seperti apa. Jadi saat itu bapak memasrahkan semua kepada temannya. Jadi kata temannya, si tali putih ini adalah tali pocong yang sengaja diambil untuk maksud tertentu, khususnya maksud yang tidak baik. Karena si pemiliknya ini sudah pergi, entah apa yang terjadi sebenarnya. Jadi intinya si pocong pemilik tali tersebut itu menuntut supaya dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, dia akan menghantui siapapun yang berada di dekat barang ini. Ucap orang tersebut. Aku kaget mendengarnya. Tapi saat itu teman bapak coba menenangkan kami semua, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia juga akan membersihkan rumah ini. Tapi untuk sementara, malam ini kita semua akan tidur di rumah nenek. Jadi rumah ini benar-benar dikosongkan. Singkat cerita, besok harinya teman bapak kembali. Saat itu bapak tidak masuk kerja. Aku juga saat itu tidak sekolah. Satu hari pula saat itu teman bapak membersihkan rumah tersebut. Dia ciprat-cipratkan air yang dia bawa, entah air apa itu. Tapi setelah diciprat-cipratkan air tersebut, rumah itu terasa berbeda. Terasa enak dan nyaman. Tidak tampak mengerikan, khususnya gudang. Gudang yang berada di sebelah kamarku. Kali ini tampak cerah. Dan saat itu teman bapak bilang, kalau bisa gudang tersebut harus diberi cahaya. Jadi harus dikasih jendela. Nah bapak juga nanti akan menyuruh tukang untuk membikinkan jendela
Jadi supaya ada pencahayaan di sana. 3 hari kemudian, di situ Bapak mengadakan pengajian dan selamatan sekaligus syukuran untuk rumah baru. Berharap gangguan itu tidak berlanjut, benar-benar hilang. Nah, ketika acara syukuran ini, otomatis warga sekitar ini datang. Setelah acara syukuran, tinggallah beberapa bapak-bapak yang masih mengobrol sambil ngopi dan ngerokok di sana. Dan di situ ada beberapa bapak-bapak yang waktu itu membantuku untuk mengangkat tetek. Dari situlah aku mulai tahu sejarah rumah ini. Jadi saat itu bapak-bapak yang menolong bilang seperti ini. Untungnya anak bapak saat itu nggak apa-apa. Dulu pak, rumah ini itu dihuni oleh dukun. Ya istilahnya dukun kahot lah pak. Banyak pasiennya. Tapi kami tahu yang dia lakukan ini tidak baik. Soalnya beberapa tamu yang datang sempat bilang mereka datang ke sini untuk mencari penglaris, pasang susuk, lain sebagainya pak. Jadi warga di sini tahu kalau dia melakukan praktek perdukunan tapi dengan hal yang tidak baik. Tapi kami tidak berani mengusir karena khawatir. Dulu pernah kejadian ada tetangga yang istilahnya bentrok dengan dukun ini. Ya masalahnya sepele. Karena parkir tamunya ini aja. Parkir di depan rumahnya dan menutupi saat dia akan keluar. Nah ditegur sama tetangganya dia gak terima. Besoknya tetangganya ini muntah-muntah darah pak. Muntah-muntah darah. Pokoknya sakitnya aneh. Bawa ke dokter. Penyakitnya normal kata dokter. Padahal dia muntah-muntah darah. Nah pas dibawa pada kiai katanya dia disantet orang. Nah dari situlah gak ada yang berani pak. Hingga saat itu entah kenapa dia memutuskan untuk pindah. Pindahnya juga gak ada pamit pak sama tetangga. Tahu-tahu pergi aja. Jadi rumah ini kosong pak. Nah pas di masa kosongnya aja pak, kita ini kalau udah lewat jam 8 gak ada yang berani lewat pak. Loh kenapa kayak gitu pak? Ucap bapakku kan. Aku cuma mendengarkan waktu itu. Nah si bapak ini melanjutkan ceritanya. Jadi kalau udah di atas pukul 8 pak, di sini banyak yang ngelihat pak. Ngelihat pocong berdiri di balik pagar pak. Terus pernah apesnya lagi ada yang jual malam-malam tukang sekotang pak. Nah dia keluar malam pak. Nah tiba-tiba ada yang manggil. Ya dia pikir kan penghuni rumah tuh. Otomatis dia berhenti kan. Nah bener, ada yang keluar. Tapi dia gak ngeliat pagarnya ini kebuka. Ditambah lagi jalannya agak aneh saat itu. Nah dia bikinin aja. Kalau gak salah waktu itu 9:30 malaman. Nah pas udah jadi di situ pak, yang berdiri di pinggir tukang sekotang itu pocong pak. Mukanya gosong, berbalut kain kapan. Wah, itu tukang sekoteng langsung pingsan di situ pak. Makanya dari situ nggak ada yang berani. Nah alhamdulillahnya bapak sekarang nempatin. Mudah-mudahan nggak ada kejadian aneh kayak gitu lagi ya pak. Ucap si bapak tersebut dengan polos yang menceritakan hal seperti itu. Ya, aku cukup ngeri juga mendengar ceritanya. Coba kalau misalnya aku sudah mendengar cerita tersebut sebelum bapak membeli rumah, mungkin saat itu aku bersikeras akan menolak bapak akan membeli rumah ini. Tapi saat itu bapak hanya menjawab dengan senyuman dan bilang mudah-mudahan tidak ada gangguan teror kembali. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian tersebut, rumah kami ini benar-benar nyaman. Tak ada gangguan lagi. Tak terdengar ada sesuatu yang aneh kembali. Untuk masalah keris dan kain tersebut, entahlah kami tidak akan tahu dan tidak ingin tahu kemana barang tersebut. Yang kami tahu dari temannya bapak,
barang tersebut sudah dihancurkan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Obor Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Obor Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.